Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen krisis dan konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Istilah krisis itu seringkali digunakan untuk menggambarkan segala kejadian yang tidak diharapkan, memiliki dampak buruk dalam kehidupan dan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada individu, kelompok, dan organisasi maupun masyarakat. Krisis itu terjadi secara mendadak sehingga menyebabkan keresahan pada orang yang mengalaminya. Dalam kehidupan sehari-hari, krisis sering kita jumpai sebagai warna-warni kehidupan dalam berbagai bentuk musibah dan persoalan. Kecelakaan, kematian, penyakit yang diderita, perselisihan antar suami istri, kehilangan pekerjaan, penipuan, himpitan ekonomi, hingga bencana alam merupakan contoh-contoh krisis yang sering kita temui. Seluruhnya memiliki karakteristik yang sama, tidak diharapkan, tidak diduga, dan tidak disukai. Tetapi bagaimanapun, selalu ada hikmah di balik setiap krisis. Selain berpotensi menghadirkan ancaman terhadap keberlangsungan individu dan organisasi, pada saat yang sama, krisis juga menghadirkan jalan keluar, peluang, dan kesempatan. Kemudian, krisis menurut perspektif Islam. Tidak ada krisis yang kebetulan. Contohnya, saat terjadinya kecelakaan pada pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada 9 Januari 2021 lalu, seorang penyair Melayu, Asrizal Nur, dan sekeluarga justru merasa bersyukur karena termasuk calon penumpang yang selamat akibat tidak membawa dokumen swab PCR. Disebabkan dokumen swab PCR itu, Asrizal Nur sekeluarga terpaksa membatalkan penerbangannya hingga seolah lolos dari maut. Dari kisah itu seringkali terlintas dalam benak kita bahwa seorang dapat ditimpa krisis karena kebetulan berada di lokasi krisis, sementara yang lain selamat karena kebetulan berada di lokasi yang lain. Namun, ungkapan kebetulan, andaikan, andai saja, seringkali menjadikan kita lupa bahwasanya setiap krisis dan musibah itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kebetulan. Saat sesuatu mengalami krisis, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah melakukan manajemen krisis. Terdapat 4 prinsip manajemen krisis. Yang pertama itu transparansi dan keterbukaan. Transparansi dan keterbukaan merupakan dua hal yang sangat penting dan juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan manajemen komunikasi dan juga manajemen krisis tentunya. Transparansi dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada masyarakat. Sementara keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku yang jujur dan responsif terhadap berbagai macam kritik dan umpan balik. Kemudian yang kedua, kecepatan dan responsivitas. Kecepatan dan responsivitas itu adalah faktor kunci dalam manajemen krisis komunikasi yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk merespons situasi krisis dengan cepat dan efektif. Kemudian yang ketiga, konsisten dan koordinasi. Yang dimaksud dengan konsisten dalam konteks masjid ini adalah bagaimana pengurus masjid untuk dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap seragam sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang dihadapi oleh masjid tersebut. Kemudian yang terakhir, pengelolaan isu sensitif. Pengelolaan isu sensitif itu harus mampu mengelola dan mencakup topik atau situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional dengan baik, guna mencegah krisis menjadi kian parah hingga merusak reputasi organisasi secara signifikan. Kemudian manajemen konflik. Manajemen konflik itu adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis atau organisasi. Konflik itu hal yang rawan terjadi di dunia bisnis karena persaingan yang ketat. Namun, konflik dapat meminimalisir dan dicegah dengan mengimplementasikan manajemen konflik yang baik. Ini penting untuk mengelola konflik agar tidak menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat serta mempengaruhi produktivitas. Manajemen konflik digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui solusi yang sesuai.
Manajemen konflik itu melibatkan proses identifikasi masalah yang mendasar, menganalisis konflik, mencari solusi, dan menerapkan tindakan yang tepat dan mengatasi konflik. Manajer harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan juga kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat dan perspektif yang berbeda. Selain itu, manajer juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.